Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Nurgaini, NIM 146. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan tentang diferensial fungsi majemuk yang terdiri dari berbagai teori. Yang pertama, diferensial parsial. Diferensial parsial adalah sebuah fungsi yang hanya mengandung satu variabel bebas, hanya akan memiliki satu macam turunan. Apabila Y sama dengan Fx, maka turunannya hanyalah turunan Y terhadap X. Dengan kata lain, Y aksen sama dengan dy atau dx. Sedangkan jika sebuah fungsi mengandung lebih dari satu variabel bebas, maka turunannya akan lebih dari satu macam pula, sesuai dengan jumlah macam variabel bebasnya. Jadi, jika sebuah fungsi mempunyai n macam variabel bebas, maka ia akan memiliki n macam turunan. Jika Y sama dengan Fx, Z, maka akan terdapat dua macam turunan, yaitu turunan Y terhadap X atau do-Y atau do-X, dan turunan Y terhadap sumbu Z atau do-Z atau do-Z. Dengan demikian, 1. Y sama dengan Fx Z A dikali Fx dalam kurung xz, do Y do X B dikali Fx dalam kurung xz, sama dengan dz dz dy, sama dengan do Y do X ditambah dy do Z. Yang kedua, P sama dengan F Q RS A dikali F Q RS. Dengan demikian, do Y atau do X dan do Y atau do Z dalam butir 1 serta do P atau do Q, do P atau do R dan do P atau do S dalam butir 2. Masing-masing dinamakan derivatif parsial, sedangkan do Y atau do X, dx atau do Y atau dx, dz dinamakan diferensial parsial. Adapun dy dan dp dinamakan diferensial total. Dalam menurunkan Y terhadap X yang dilambangkan dengan do X atau do YX, hanya suku-suku yang mengandung variabel X yang diperhitungkan, sedangkan suku-suku yang tidak mengandung variabel X dianggap sebagai konstanta dan turunannya adalah 0. Di lain pihak, dalam menurunkan Y terhadap Z yang dilambangkan dengan do Y atau do X, hanya suku-suku yang mengandung variabel Z yang diperhitungkan, sedangkan suku-suku yang tidak mengandung variabel Z dianggap konstanta dan turunannya adalah 0. Sesungguhnya do Y atau do X dari Y sama dengan F dalam kurung XZ adalah turunan dari F dalam kurung XZ terhadap dengan anggapan hal-hal lain tetap atau konstanta. Dalam ekonomi dikenal dengan sebutan asumsi ceteris paribus. Oleh karena itu, dalam menurunkan Y sama dengan RZ terhadap X, hanya suku-suku yang mengandung variabel X saja yang diturunkan. Yang selanjutnya yaitu diferensial total. Ingat kembali, konsep diferensial pada fungsi suatu variabel Y sama dengan Fx. Suatu diferensial dx terhadap variabel bebas didefinisikan sebagai dy sama dengan Fx dx selanjutnya. Misalkan, suatu fungsi dua variabel 5z sama dengan Fxy, suatu diferensial dz biasa juga disebut dengan diferensial total. Misalkan, Y sama dengan Fx dan X sama dengan Gt, T kecil, dengan F dan G keduanya adalah fungsi yang terdiferensial. Maka, Y terdiferensial di T seperti yang terlihat pada aturan rantai berikut. Bisa dilihat ya. dy per dt sama dengan dy per dx, dx per dt.
Selanjutnya yaitu aturan rantai versi 2. Misalkan bahwa Z sama dengan f(x)y, suatu fungsi yang terdiferensial di mana X sama dengan G dalam kurung ST dan Y sama dengan H dalam kurung ST. Keduanya fungsi yang terdiferensial di S dan T. Selanjutnya yaitu aturan rantai versi umum. Misalkan untuk suatu fungsi yang terdiferensial dengan n variabel x1, x2, dan seterusnya xn, dan setiap xn merupakan suatu fungsi yang terdiferensial pada m variabel t1, t2, dan seterusnya atau tm. Maka U adalah suatu fungsi dari T1, T2, dan Tm. Selanjutnya yaitu fungsi implisit. Misalkan f dalam kurung x dan y sama dengan 0. Mendefinisikan y secara implisit sebagai suatu fungsi x, katakan y sama dengan g dalam kurung x, tetapi fungsi y sukar untuk ditentukan. C. Diferensial implisit. Fungsi implisit adalah fungsi yang memuat lebih dari satu variabel, berjenis variabel bebas dan variabel terikat, yang berada dalam satu ruas. Sedemikian sehingga tidak bisa dipisahkan pada ruas yang berbeda. Contohnya sebagai berikut. X pangkat 2y ditambah xy pangkat 2 sama dengan 3 dalam kurung x tambah y pangkat 3 dikurangi buka kurung x kurangi y tutup kurung pangkat 4 sama dengan xy. Sin dalam kurung xy dikurangi cos dalam kurung xy ditambah y sama dengan 0. X pangkat 4, Y pangkat 3 per X pangkat 4 ditambah Y pangkat 3 sama dengan X pangkat 2 tambah 3Y tambah 5. Secara umum, fungsi f dalam kurung X, Y sama dengan C. Dengan C bilangan real disebut sebagai persamaan fungsi implisit. Untuk menurunkan fungsi implisit, aturan turunan fungsi dasar atau fungsi yang hanya terdiri dari satu variabel tetap berlaku, tetapi pada fungsi implisit, notasi turunan yang dipakai bukan tanda aksen lagi, melainkan notasi Leibniz, seperti dy per dx. Ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam proses menurunkan fungsi implisit, khususnya yang terdiri dari dua variabel. Pertama, jika suku hanya mengandung variabel x, maka turunnya terhadap x berbentuk x d per x. 2. Jika suku hanya mengandung variabel x, maka turunannya terhadap variabel x berbentuk y d per dy kali dy per dx. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.